Ya, bersama dengan saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan mengenal atau membahas satu karakter Toho, yaitu sang pengendali Feng Shui ya, Mononobe no Futo. Ya, sejujurnya saya hanya ingin mengenal atau membahasnya. Saya hampir saja membuang sifat saya yang dulu ya. Aduh. Oke, langsung saja ditonton saja yuk ah. Mononobe no Futo seorang Shihikaisen, sebelumnya adalah seorang pertapa yang mempraktikkan Taoisme ya. Dia memiliki kemampuan untuk memanipulasi Feng Shui yang berasal dari era Asuka ya. Futo pertama kali melawan pemain di stage 5 dari Ten di Cyrus ya, serta menjadi pendukung untuk boss stage 6 ya. Dia kemudian menjadi karakter yang dapat dimainkan di Hopeless Masquerade ya, di boss hari ke-9 ya, di Impossible Spellcar ya, dan muncul di Urban Legend in Limbo, lagi-lagi sebagai karakter yang dapat dimainkan. Dia umumnya dianggap sebagai Shikaisen, yang berarti bahwa dia pernah menjadi seorang pertapa yang berusaha untuk melampaui umur fisik manusia dengan mengambil kualitas orang mati. Dia pada dasarnya meninggalkan tubuhnya dan memindahkan jiwanya ke sebuah objek ya, bisa dikatakan sebagai piring ya. Sebagai seorang Shikaisen, dia mampu mengambil banyak bentuk ya, tetapi dia lebih memilih tampilan tradisional yang dia miliki ketika dia masih hidup, dibandingkan dengan keputusan Toyotomi Minomiko untuk menggunakan bentuk yang lebih modern. Futo digambarkan sebagai sosok yang lembut hati namun tidak mampu beradaptasi dengan zaman modern seperti halnya Gensokyo ya, modern pada umumnya ya. Yedano Aki menunjukkan bahwa karena itu dia memiliki kepribadian yang sangat seperti pertapa ya. Bahkan di zaman kuno dia berpegang teguh pada Taoisme ya daripada Buddhisme ya, menunjukkan ketidaksukaan terhadap perubahan dan menyukai cara-cara lama ya. Dia ramah terhadap manusia ya, bahkan kadang-kadang menyelamatkan mereka, tetapi memusuhi yokai karena suatu alasan. Toyotomi Minomiko menggambarkannya sebagai kucing penakut ya, meskipun ketakutannya terhadap patung-patung Buddha membuatnya membakar patung-patung itu ya di kuil-kuil ya hingga rata dengan tanah sebagai kepala klan Mononobe no Futo ya. Dia mengatakan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia mungkin memiliki kecenderungan untuk sedikit salah paham ya dengan orang lain. Misalnya dia secara otomatis berpikir bahwa karakter utama dari Tendy Saris telah datang kepadanya untuk berkah ya. Jadi dia adalah manifestasi dari orang aneh ya. Ini mungkin berhubungan dengan seberapa baik dia menerima kekalahannya secara umum ya. Kadang-kadang memuji karakter utama ya setelah pertempuran. Dia selalu membuat alasan bahwa dia belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Futo berasal dari klan Mononobe ya, yang dikenal luas sebagai klan pemuja Shinto ya. Namun dia sebenarnya adalah seorang penyembah Taoisme ya. Dia memutuskan untuk praktikkan Taoisme secara rahasia ya, karena tidak memiliki kekuatan politik, karena baktanya siapapun dapat menjalani pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pertapa ya. Toyotomi Minomiko akhirnya mendekatinya dan mengusulkan sebagai rencana. Miko akan menenangkan bangsa di bawah agama Buddha, tetapi dia dan Futo akan mati dan terlahir kembali sebagai Shikaisen ya. Futo setuju dan berhasil bersekutu dengan klan Soga ya untuk membuat mereka mengikuti agama Buddha secara membabi buta ya. Setelah klan Mononobe mengetahui hal ini, perang agama pun terjadi antara mereka dan klan Soga ya. Klan Mononobe akhirnya dikalahkan setelah banyak pertempuran sengit yang menyebabkan banyak kuil dan artefak Buddhis hancur ya. Dan dengan demikian bangsa itu dipersatukan di bawah agama Buddha ya. Setelah pertempuran berakhir, Futo akhirnya mencoba proses menjadi Shikaisen ya dengan
syarat ya. Miko segera mengikuti dan mereka berdua berakhir di Gensokyo. Dalam seni resmi Tendy Cyrus, Mononobe Futo memiliki mata abu-abu, rambut abu-abu, dan mengenakan seragam yang menyerupai pakaian era Heian ya, seperti Karignu ya. Pakaian berburu dimodifikasi dengan tambahan rok ungu ya, dengan eboshi di atas kepalanya. Kariginu dikenakan untuk pakaian sehari-hari oleh laki-laki dari istana kekaisaran di era Heian ya. Oke, dan sekarang soal kemampuan Futo ya, memanipulasi Feng Shui ya. Futo ternyata bisa memanipulasi Feng Shui ya. Kemampuan ini dimana dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang diperoleh Futo sebelum mempelajari Taoisme ya. Dan karena kesamaan dalam hal memuja alam, itu adalah sesuatu yang hampir identik dengan Shinto ya. Feng Shui adalah aliran Qi ya. Khususnya aliran Qi memanipulasi Feng Shui berarti menerapkan beberapa perlakuan pada lingkungan sekitar ya. Dan secara artifikasi mengubah aliran Qi, dan itu adalah sesuatu yang memanipulasi nasib dan keberuntungan. Meskipun memiliki efek tinggi pada hal-hal, tetapi seperti kota dan rumah efeknya tipis ya pada hal-hal yang sibuk bergerak ya, seperti manusia dan hewan ya. Dalam hal aplikasi praktis, Futo tampaknya mampu memanipulasi pembuluh darah naga untuk mengubah tanah di dekatnya, mengendalikan api, angin, dan air ya, dan bahkan menurunkan jumlah keberuntungan di area tertentu ya. Sebuah piring disebut sebagai objek yang digunakan Futo untuk mentransfer jiwanya untuk menjadi Shikaisen ya, dan dia tampaknya membawa beberapa piring di Hopeless Masquerade ya. Selain itu, dia terlihat mengendarai perahu selama beberapa kartu mantra di Tendy Cyrus ya, Hopeless Masquerade dan Impossible Spellcar. Dan sekarang soal hubungan Futo ya. Pertama itu Toyosatomi Minomiko ya. Futo telah menjadi pelayan setia Toyosatomi Minomiko sejak sebelum perang agama antara Shinto dan Buddha. Setelah mereka mati untuk menjadi Shikaisen bersama dan muncul kembali di Gensokyo, mereka tetap bersama. Dan selanjutnya Soga no Tojiko ya. Mereka menyatakan bahwa Futo dan Soga no Tojiko sebagian besar rukun satu sama lain, meskipun asal-usul mereka sebagai musuh dalam perang agama. Mereka tampaknya bersatu di bawah kenyataan bahwa mereka berdua membenci agama Buddha ya. Namun dalam kenyataannya terungkap bahwa alasan Soga menjadi hantu adalah karena Futo menipunya saat mereka menjadi Shikaisen ya, telah menyimpan dendam padanya selama perang agama ya. Soga bagaimanapun tampaknya tidak memiliki masalah dengan menjadi hantu ya. Mungkin saja mereka masih berhubungan baik. Oke, dan selanjutnya adalah Hakurei Remu, Kirisame Marisa, Ochiya Sanae, dan Konpakuyomu ya. Karena dia secara otomatis salah paham dengan orang lain ya, dia dengan cepat mengambil kesimpulan saat pertama kali dia bertemu Reimu, Marisa, Sanae, dan Yomu ya. Misalnya dengan Reimu, dia berpikir bahwa dia telah menjadi subjek percobaan untuk pemulihan totalnya ya. Dan dengan Sanae, dia mengira Sanae telah datang untuk mengantarkannya ke surga ya. Dan dengan si Yomu ya, dia mengira dia adalah seorang Shikaisen ya, pertapa nirwana kematian ya. Dan karena itu terus berpikir bahwa Yomu adalah seorang pertapa bahkan setelah pertempuran ya. Wah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Untuk kata-kata bijak atau mutiara Futo, setelah kematian saya hidup kembali jadi Shikaisen. Saya bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Entah apakah itu kata-kata yang pas untuk Futo ya, tapi ya sudahlah. Oke, bye bye. Tunggu saja video selanjutnya ya. Bye bye.